perhatikan, kita harus baca doa dulu ya. Iya, Bu. Oke, kita baca doa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, doa sudah selesai. Jadi hari ini sebelum mulai Ibu absen dulu nama-nama kita semua ya yang hadir hari ini. Desliana Sari. Desliana Sari hadir, Bu. Oke. Lana Tri Andriani. Hadir, Bu. Oke, mantap. Nah, lanjut kita hari ini akan mempelajari tentang akhlak tercela. Dan sebelumnya minggu sebelumnya kita itu belajar tentang apa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Oke. Apa? Minggu kemarin kita belajar akhlak terpuji, Bu. Oke, benar sekali. Jadi kita minggu lalu membahas tentang akhlak terpuji. Jadi minggu lalu kita membahas tentang akhlak terpuji. Jadi Ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat nggak akhlak terpuji itu apa? Saya, Bu. Oke, Lana, apa itu nak? Contoh dari akhlak terpuji itu seperti jujur, tawakal, sopan, adil, dan lainnya, Bu. Oke, bagus. Desliana Sari tahu nggak? Tahu, Bu. Apa coba sebutin lagi? Akhlak terpuji itu, Bu, seperti sikap rela berkorban, jujur, Terus? bersikap sopan, dan Iya, benar. santun, dan Iya, 100 untuk Lana dan Desliana Sari. Jadi minggu lalu kita itu membahas tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu adalah akhlak yang rela, yang melakukan sikap rela berkorban, jujur, baik, adil, dan juga tawakal. Dan ada sikap sabar dari diri manusia, itu ada tertanam di dalam jiwa manusia. Jadi anak-anak ibu, akhlak terpuji memiliki nama lain, yaitu akhlakul karimah, di mana akhlak terpuji ini merupakan salah satu golongan akhlak yang harus dimiliki setiap umat manusia, umat muslim. Nah, Allah itu sayang kepada orang-orang yang memiliki sikap akhlak terpuji. Nah, dimana tadi itu ada yang jujur, baik, sabar, ya tawakal. Nah, seperti itu. Jadi harus kita tanamkan pada diri kita sendiri memiliki sikap akhlak terpuji. Oke anak-anak ibu? Oke, Ngerti? Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi sebenarnya materi kita ini hari ini tuh tentang akhlak tercela. Cuman karena ibu ingin memperdalam, mengingatkan lagi materi kita yang minggu lalu, makanya ibu jelaskan kembali tentang akhlak terpuji tadi. Nah, kita membahas sekarang akhlak tercela. Siapa yang tahu nih apa itu akhlak tercela? Nggak tahu, Bu. Lana nggak tahu, Desliana tahu. Saya tahu, Bu. Coba jelaskan. Akhlak tercela itu contohnya seperti bersikap sombong, Nah, iri, dengki, takabur, dan lain-lainnya. oke mantap. Nah, Lana juga benar-benar nggak tahu nih. Nggak tahu, Bu. Oke, jadi ibu jelasin ya. Jadi akhlak tercela itu merupakan akhlak yang sombong, lawan kata dari akhlak terpuji tadi. Itu ya akhlak yang sombong, yang iri, yang dengki, yang mempunyai sifat takabur, dan ada suka yang menggibah. Di sini ada nggak anak-anak ibu yang suka gibah nih? Ada nggak? Baik-baik semua nih, baik-baik semua nih ibu. Alhamdulillah baik-baik semua. Jadi akhlak tercela ini nama lainnya itu akhlak
mazmumah. Akhlak mazmumah. Oke, bisa diingat akhlak mazmumah? Bisa, Bu. Oke, paham kan anak-anak? Paham, Bu. Siapa suka gibah? Bukan saya, Bu. Bukan, alhamdulillah anak ibu nggak suka gibah. Tapi suka ceritain? Iya benar. Jadi anak ibu, akhlak tercela atau akhlak mazmumah merupakan satu atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Yang harus dihindari. Kenapa? Ya karena itu kan sikap yang iri hati, dengki, sikap yang suka menggibah. Anak ibu suka menggibah kan? Suka menggibah pasti. Bohong kok enggak. Dan juga di dalam Islam disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Gimana itu maksudnya? Anak ibu tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Wah, nggak tahu ya. Masya Allah. Jadi di mana sikap manusia itu yang benar-benar tidak menerima kebenaran. Ada yang benar tapi dia tidak menerimanya gitu. Karena itu tadi memiliki sikap sombong tadi, iri tadi. Dilihatnya orang sukses, iri dianya. Dilihatnya orang memiliki ini kulkas di rumahnya yang cantik, 5 pintu, iri dianya. Itu yang nggak boleh. Nah, itu dia ya, yang merendahkan manusia. Nah, yang merendahkan manusia ini contohnya seperti apa? Anak ibu tahu nggak? Nggak ada yang tahu juga. Astagfirullahaladzim. Jadi, yang merendahkan manusia itulah tadi yang dia suka menggibah. Menggibah kan merendahkan manusia. Gibah tentang ini, dia digibahin gini. Itu si Anu suka kali kayak gini. Dia tuh bisa dapat duit segini, itu dia merendahkan. Padahal tadi beliau kerja, tapi direndahkan gara-gara itu pekerjaan dia, tidak tahu pekerjaannya apa, karena tiba-tiba ada duit banyak. Padahal mungkin saja sekarang kan zaman sudah canggih, udah bisa dari handphone. Nah itu yang nggak boleh, merendahkan manusia itu tidak boleh. Jadi itulah dia akhlak tercela dari hadis riwayat Muslim yang telah disampaikan oleh sabda Rasulullah SAW. Ibu tadi sudah menjelaskan tentang surah Al-Baqarah ayat 264, sudah menjelaskan tentang hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang akhlak tercela. Nah sekarang kita masih ada waktu lagi untuk menjelaskan tentang riya dan nifaq. Nah riya itu merupakan dimana perilaku kita yang selalu memamerkan sesuatu yang ingin dilihat oleh orang lain, tapi ingin dapat pujian dari orang lain, bukan lillahi ta'ala. Nah, jadi ibu di sini minta kepada anak ibu untuk membacakan tentang perilaku riya. Jadi kepada anak ibu yang ingin membaca, boleh tunjuk tangan. Saya, Bu. Oke. Kepada anak ibu Lana, tolong dibacakan ya nak. Iya, Bu. Contoh riya adalah 1. Tidak akan melakukan perbuatan baik seperti bersedekah bila tidak dilihat orang. Yang kedua, beribadah hanya sekedar ikut-ikutan. Hal itu pun dilakukan jika berada di tengah-tengah orang banyak. Sebaliknya ia akan malas beribadah bila sedang sendirian. Yang ketiga, terlihat tekun dan bertambah motivasinya dalam beribadah jika mendapat pujian. Sebaliknya, mudah menyerah jika dicela orang. Yang keempat, senantiasa berupaya menampakkan segala perbuatan baiknya agar diketahui orang banyak. Oke, mantap. Itulah dia tentang perilaku riya ya. Dia tidak melakukan lillahi ta'ala, tapi semata-mata untuk memamerkan kepada orang lain apa yang telah dia kerjakan, dilihat baik. Padahal di dalamnya, di luarnya, dia itu melakukan yang tidak semestinya yang dilakukan ya. Dia melakukan baik pada orang lain, padahal di belakangnya tidak. Nah, kepada anak-anak ibu yang lain yang ingin membacakan tentang nifaq, boleh?
itu nifak? Oke, kepada Lesbiana Sari anak ibu sayang, tolong dibacakan. Baik Bu, perilaku nifak yang pertama mendustakan Rasulullah SAW, mendustakan sebagian dari seluruh ajaran yang beliau sampaikan. Yang kedua, membenci ajaran Rasulullah SAW atau membenci sebagian dari ajaran yang beliau sampaikan. Yang ketiga, merasa senang dengan kekalahan Islam dan merasa benci dengan tersebar dan menangnya Islam. Orang yang melakukan perbuatan nifak besar ini akan mendapatkan azab yang lebih besar atau yang lebih berat dari orang-orang kafir karena bahaya mereka lebih besar. Oke, jadi anak ibu, nifak itu perbuatan yang sangat tercela, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun sebenarnya nggak menyukai karena dia itu melakukan, percaya tentang Islam, tapi tidak melakukannya dengan tulus, tidak melakukannya dengan benar. Jadi itulah materi tentang nifak tadi, materi tentang riya tadi. Jadi kepada anak-anak ibu, ada yang ingin bertanya mengenai tentang riya dan nifak? Ibu rasa tidak ada, mungkin sudah paham semuanya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah menjelaskan tadi, kita sudah membahas tadi tentang apa itu perilaku tercela, mulai dari tadi hadisnya ada, Al-Quran sudah kita bahas, videonya juga ada, tentang contohnya juga sudah ada, kita bahas semuanya. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini tersampaikan, terjelaskan sudah sama anak-anak semua, paham semuanya, ya? Ya, Alhamdulillah, mungkin ini saja yang akan kita bahas. Jadi karena waktunya sudah habis, sudah mau jam pulang. Mau pulang kan? Iya, udah lapar, Oke, Bu. oke, udah lapar anak ibu. Jadi mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi untuk hari ini kita sudah membahas tentang perilaku tercela. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang perilaku terpuji. Minggu depan kita akan membahas perilaku patuh kepada guru dan orang tua. Jadi kepada anak-anak ibu semua, apabila ada yang tidak paham, maka minggu depan boleh ditanyakan kepada ibu mengenai tentang perilaku tercela yang telah kita pelajari hari ini. Oke? Ya, begini saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.